Pernyataan terbaru Menpan RB soal penghapusan honorer. Pemda jangan salah kaprah. Simak selengkapnya. Dilansir dari jpnn.com, Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyokumolo, kembali bersuara soal polemik penghapusan honorer. Dia menegaskan surat edaran Menpan RB nomor B-M-M.M.02-03-2022 yang ditanda tanganinya pada 31 Mei bukan memberhentikan honorer secara massal. Pemerintah daerah justru diminta untuk melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat edaran Menpan RB juga disebut, Pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing. Dalam surat edaran itu disebutkan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Jadi bukan diberhentikan secara massal, tetapi ditata ulang, kata Menteri Cahyo di Jakarta Selasa kemarin. Lebih lanjut, Menteri Cahyo mengatakan penataan pegawai non-ASN atau honorer pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR. Menteri Cahyo menyatakan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR RI. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, jelas Menteri Cahyo. Dia menambahkan, banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah perintah pemerintah pusat, padahal itu salah. Sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Menteri Cahyo mengatakan agar ada standarisasi rekrutmen dan upah. Ini tenaga honorer itu diharapkan bisa ditata. Dengan skema itu, jelas Cahyo, pengangkatan honorer harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer K2 atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Deni mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2005, Jansto PP nomor 43 tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sejak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh KLD. Bagi honorer yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau PPPK, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang